Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ingin kita bantu review saham-sahamnya di video kali ini. Namun sebelum kita akan memulai video untuk membahas saham-saham yang ingin kita review, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman apabila teman-teman ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya di WhatsApp saya pribadi. Nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, untuk info lebih lanjut nanti teman-teman boleh klik linknya. Nanti kita akan lebih intens berkomunikasinya ketika teman-teman WhatsApp saya langsung. Nah, di sini kita akan langsung saja. Di sini teman-teman perhatikan kita akan mau forecasting indeks kita terlebih dahulu, namun seperti forecasting kita di awal bahwasanya tidak banyak perubahan untuk indeks kita sendiri. Jadi dengan kondisi sekarang indeksnya masih berada di area-area bottom. Kita perhatikan aja ketika dia mendekati area-area bottomingnya atau memasuki area demandnya, teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang menarik dan berada di area-area demand zone, dan teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi di portofolio teman-teman gitu. Jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, ya wajar aja ketika teman-teman masih ada rasa takut dan khawatir ketika indeks kita belum ada tanda-tanda untuk mengalami penguatan. Dan ditambah lagi kalau kita perhatikan indeks kita lebih cenderung untuk tekanan jualnya masih lebih besar daripada buyer mulai masuk ke pasar gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa melihat suatu peluang untuk teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Jadi pastikan ketika indeks kita memulai masuk ke area-area demandnya, teman-teman coba cari saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman bisa koleksi di dalam portofolio teman-teman gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja ada beberapa saham yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan coba membahas dua saham perbankan besar kita. Yang pertama ada saham BBRI. Untuk BBRI sendiri, teman-teman perhatikan kita sudah pernah masuk di area ini. Saya juga sudah share di WhatsApp dan saya juga sudah informasi juga di grup Telegram bahwasanya kita udah pernah masuk di area kuning ini. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di perdagangan hari ini BBRI ditutup minus 1,90%, dan kalau teman-teman perhatikan dari candlesticknya terjadi suatu transaksi yang kecil di perdagangan hari ini di saham BBRI. Di sini kalau teman-teman perhatikan BBRI membentuk suatu pola inside bar. Jadi kita berharap kalau seandainya BBRI ini break di atas 4.200, besar kemungkinan inside bar-nya jadi dan semoga harganya akan lanjut terus jalan ke atas teman-teman. Jadi sekarang teman-teman perhatikan BBRI sedang berada di area-area yang telah kita tandakan yang kita warnain kuning ini, dan di sini kita telah asumsikan bahwasanya ini adalah area demand-nya gitu. Jadi di perdagangan hari ini pun ketika BBRI ditutup melemah minus 1,90%, sebenarnya ini bukan menjadi suatu kejutan bagi kita. Karena apa? Karena saya pribadi sudah memperkirakannya bahwasanya di perdagangan hari ini besar kemungkinan BBRI akan ditutup melemah. Karena di closing Jumat kemarin BBRI ditutup gap up. Jadi besar kemungkinan juga di perdagangan Senin ini dia akan ditutup melemah gitu. Namun di sini kalau teman-teman perhatikan dia malah membentuk suatu inside bar, dan kita akan perhatikan kalau seandainya dia break di atas 4.200, besar kemungkinan tendensi harga BBRI ini akan rally ke atas gitu. Jadi pastikan juga ketika pembentukan structure marketnya seperti ini dan pembentukan pola candlesticknya yang seperti ini, jadi teman-teman harus mengerti membaca suatu situasi dan momentum gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menyiapkan suatu momentum. Terlepas ternyata analisa kita itu salah atau gagal, ya udah kita tinggal lihat area-area mana yang bisa kita untuk buyback kembali saham BBRI ini gitu. Jadi untuk BBRI forecasting kita nggak terlalu banyak berubah. Kita sudah punya barangnya di harga 4 ribuan, dan kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk untuk koleksi saham BBRI ini, saya akan katakan teman-teman masih bisa coba untuk pertimbangkan koleksi saham BBRI ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham BBCA. Untuk BBCA di perdagangan hari ini teman-teman perhatikan dia break area demand-nya ini dan dia belum mampu ke atas area demand-nya ini. Jadi tandanya ini adalah demand berubah menjadi suatu area supply-nya gitu. Namun untuk saham BBCA sendiri terlepas dia belum mampu membreak atas area demand ini, di sini dia membentuk suatu clusteran teman-teman. Dia membentuk suatu clusteran yang dimana
dia tidak membuat new low baru di bawah 7.000 gitu. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi suatu hal yang cukup menarik untuk saham BBCA ini sendiri gitu. Kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman masih bisa pertimbangkan untuk coba koleksi saham BBCA ini. Saya memforecastingnya kemungkinan besar dia akan sentuh 6950 kalau seandainya dia coba drop lebih parah. Kalau seandainya dia memasuki area demand kita di 6425 sampai 6600 ini, besar kemungkinan ya harga USD IDR udah ke 16.000 teman-teman. Jadi yang penting kita sudah paham forecast saham ini mau kemana dan di mana area-area yang kita bisa mulai kumpulin saham-saham ini sendiri gitu. Dan kemungkinan besar teman-teman perhatikan pergerakan BBRI sama BCA ini kurang lebih sama. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia ada seperti pola yang sama dengan BBCA gitu, BBRI. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan kurang lebih pergerakannya sama gitu. Seperti ada suatu divergen. Jadi besar kemungkinan cepat atau lambat teman-teman bisa perhatikan BBCA akan lanjut naik dalam minggu ini gitu. Setidaknya dalam beberapa hari ke depan BBCA bisa sentuh 7.300. Itu mungkin analisa saya. Benar atau salahnya nanti hanya market yang bisa jawab, teman-teman. Namun ya kita lihat dari strukturnya, dari polanya kurang lebih hampir sama pergerakan BBCA dan BBRI ini gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham BBCA, saya memperkirakan area 7.300 sampai 7.100 ini, area 7.000 sampai 7.100 ini teman-teman bisa coba koleksi saham BBCA ini sendiri. Jadi kalau di perdagangan besok dia memasuki area ini, teman-teman perhatikan aja. Kalau seandainya demand sudah mulai masuk atau mencoba mulai mengumpuli barang BBCA ini, ya teman-teman bisa coba ikuti dan mulai akumulasi saham BBCA ini gitu. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya ada saham SMDR. Untuk SMDR sendiri sebenarnya di grup WhatsApp saya sudah rekomendasikan saham ini dan area entry kita di SMDR ini ada di level harga 2390 dan benar aja di perdagangan hari ini area entry kita sudah terjemput gitu. Nah, sebenarnya untuk SMDR ini ada suatu hal yang cukup menarik. Saya turunkan time frame-nya ke H1 karena supaya kita bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di saham SMDR ini sendiri. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada suatu coding atau pola yang besar kemungkinan SMDR ini akan bentuk. Setidaknya dia akan sentuh 2780 ini, teman-teman. Itu forecasting kita. Jadi kalau untuk SMDR sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, saya lebih prepare ketika dia memasuki area demand zone kita ini. Dan untuk stop lossnya sendiri cukup di level harga 2290 gitu. Kalau dengan kondisi sekarang ya lebih baik teman-teman wait and see aja. Dan kalau seandainya dia mulai mencoba kembali memasuki area demand kita di level harga 2300 sampai 2390, baru teman-teman bisa coba pertimbangkan koleksi saham ini. Karena apa? Karena kita pikirkan resikonya dulu, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman entry di harga 2450, apakah teman-teman siap untuk menerima resikonya di level harga 2290 gitu. Sekarang kembali ke teman-temannya, apakah siap menerima risk to reward ratio-nya atau tidak gitu. Jadi untuk SMDR mungkin forecasting kita dia akan tuju di 2780 karena di sini teman-teman perhatikan dia sudah membuat higher high dan higher low-nya. Jadi kalau seandainya dia break di atas 2500 ini, 2500 ini teman-teman, besar kemungkinan dia akan menuju 2780 gitu. Oke, itu untuk SMDR. Selanjutnya kita akan lihat saham DMMX. Untuk DMMX juga saya sudah share di grup WhatsApp saham DMMX ini. Jadi DMMX ini juga salah satu saham rekomendasi kita. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan DMMX ini ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Di sini dia trennya teman-teman perhatikan dia bearish, ya kan? Dia bearish. Namun di sini teman-teman perhatikan juga ini adalah low terakhir yang dia telah buat, teman-teman. Ini adalah low yang terakhir dia buat atau bottoming dia. Dan di sini dia mencoba impulsif ke atas, teman-teman. Di sini dia membuat higher low. Dan di sini dia sedang berusaha untuk membuat higher high-nya, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high-nya gitu. Jadi ada sebuah potensi dia untuk reverse dari trend bearish ke trend bullish-nya. Jadi itulah makanya saya coba men-sharingkan saham DMMX ini. Nah, untuk DMMX ini kalau seandainya dia kembali memasuki area demand kita, ini sangat terlihat jelas area demand-nya dan masih sangat fresh. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham DMMX ini sendiri gitu. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah area demand-nya aja di bawah 1540. Jadi apabila harganya close di
level harga 15.30 baru teman-teman melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Jadi untuk di MMX sendiri secara structure market atau price actionnya juga masih menarik. Kalau seandainya dia mampu break di atas 1.800 ini, besar kemungkinan dia akan kejar high-nya di setidaknya di level harga 2.100 gitu. Oke, itu untuk di MMX. Selanjutnya kita akan membahas saham Unilever. Untuk Unilever ini sebenarnya sahamnya masih sideways teman-teman. Di sini dia masih sideways. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba tektok ya teman-teman bisa perhatikan aja ketika dia memasuki level harga 4.700 sampai 4.650, teman-teman bisa coba beli di bottoming saham Unilever ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 4.570. Jadi kalau seandainya harganya break dan close di bawah 4.570 ya mau nggak mau teman-teman wajib keluar di saham Unilever ini gitu. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya kita akan membahas saham Cepin. Nah, untuk Cepin sendiri saya juga sudah rekomendasikan di grup WhatsApp dan juga bahkan di grup Telegram saya sudah sharingkan saham Cepin ini sendiri, karena Cepin ini teman-teman perhatikan secara structure market dia sangat menarik. Di sini dia sangat menarik dan ini adalah area demand-nya. Jadi di grup WhatsApp dan Telegram juga saya sudah share bahwasanya kalau seandainya Cepin memasuki area 5.500 sampai 5.600 itu adalah area yang benar-benar bagus dan teman-teman bisa manfaatkan area tersebut gitu. Dan benar aja di perdagangan hari ini dia menjemput area entry kita, teman-teman. Dia menjemput area entry kita di 5.600 di sini. Jadi untuk stop lossnya sendiri jauh lebih sehat, teman-teman. Cukup di level harga 5.400 saja di bawah area demand kita. Dan stop lossnya hanya sekitar 3,5% gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman apakah besok masih bisa masuk? Untuk area besok pun masih bisa masuk, teman-teman. Masih bisa masuk. Dan stop lossnya sendiri masih hanya sekitar 5%-an. Untuk TP-nya sendiri kita akan coba letak di high-nya ini langsung. Kita akan langsung letakkan di high-nya di 6.500. Jadi sekarang kita akan lihat apakah saham Cepin ini sesuai forecasting kita atau tidak. Namun secara structure market ada potensinya dia mau ke sana, teman-teman. Jadi untuk stop loss sendiri cukup di bawah area demand-nya di level harga 5.400 gitu. Oke, itu untuk Cepin. Selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas adalah saham PSSI. Ini adalah saham yang sudah cukup lama kita belum coba bahas, namun di sini teman-teman perhatikan PSSI ini ada yang sesuatu cukup menarik secara price action. Di sini teman-teman perhatikan. Nah, dia trennya di sini bearish kan, di sini teman-teman perhatikan dia drop base drop kan, di sini dia membuat bottoming terakhir dia. Oke, ini adalah bottoming terakhir dia dan di sini dia mencoba impulsif ke atas kembali gitu. Jadi kita akan berharap entry di saham PSSI ini ketika dia membentuk swing low-nya atau memasuki area demand-nya. Di sini teman-teman perhatikan sangat terlihat jelas ada area demand, teman-teman. Ini adalah area demand-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham PSSI ini, teman-teman bisa lakukan ketika dia memasuki area ini. Nah, jadi untuk PSSI sendiri area entry-nya itu di level 580 sampai 605. Ketika dia memasuki area ini baru teman-teman bisa entry untuk saham PSSI. Secara structure market atau price action-nya sih masih menarik, teman-teman. Masih menarik. Kita lihat stop loss-nya ada berapa persen. Untuk stop loss-nya di 575 ada sekitar 5%, teman-teman. Untuk stop loss-nya sendiri pas 5%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak setidaknya 1/2 aja dulu. Di sini adalah TP1-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba hold sahamnya dalam jangka medium, kita lihat dulu. Kita tarik Fibo-nya karena kalau terlalu jauh itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, setidaknya dia akan kena ke 740 kalau seandainya dia sesuai forecasting kita, teman-teman. Jadi untuk PSSI sebenarnya sahamnya cukup menarik karena ada sebuah potensi dia akan coba transisi. Jadi kita akan coba entry di saham ini ketika dia memasuki area 580 sampai 605. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.